Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diagnis Bakti dengan NPM 1911090034 dari kelas Fisika 3D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori kinetik gas. Nah, sebelum kita ke penurunan teori kinetik gas, kita akan belajar teori yang terlebih dahulu, yaitu di mana pengertian gas ideal itu adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal itu sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Nah, misalkan kita di sini memiliki sebuah wadah yang di dalam wadah tersebut terdapat beberapa partikel yang sangat kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Kita gambar terlebih dahulu. Ya, ini adalah sebuah wadahnya dan kita di dalamnya ada partikel-partikel kecil yang sangat banyak. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu sifat-sifat gas ideal. Yang pertama di sini tersebar secara merata. Jelas ya, karena tadi pengertiannya juga berjauhan. Terus di sini ada partikel-partikel yang ada di dalam sebuah wadah. Nah, tersebar secara merata itu maksudnya di sini adalah semisal partikel ada di sini, terus ada di sana, terus ada di sini lagi, di sini. Nah, kita akan sulit untuk menemukan di mana partikel itu berada. Tetapi karena memang sifat-sifat gas ideal itu adalah tersebar secara merata, jadi kita akan mudah menemukan dimanapun partikel itu berada karena dia tersebar secara merata. Nah, selanjutnya ukuran gas itu sangat kecil karena partikel sendiri itu memang ukurannya kecil. Tentu udah jelas sifat gas ideal itu adalah ukurannya gas sangat kecil. Terus yang ketiga, berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini partikel ini mempunyai gaya tarik yang besar. Jadi dalam gas ideal akan berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang keempat, itu terjadi tumbukan lenting secara sempurna. Nah, kita misalkan di sini anggap ini adalah sebuah tembok dan di sini ada partikel-partikelnya. Nah, karena ketika dinamakan terjadi tumbukan lenting sempurna, itu ketika partikel bergerak ke arah ini, ujung di sini, maka dia bergerak dengan kelajuan yang sama. Tetapi partikel yang lain akan bergerak dengan arah yang sama. Partikel akan bergerak dengan kelajuan yang sama, tetapi arahnya berbeda. Misal, kelajuan di sini adalah 10. Nah, maka dia akan balik ke sini pun kelajuannya tetap 10. Nah, kenapa kok harus tumbukan lenting? Karena kalau dia bukan tumbukan lenting secara sempurna, nanti ketika partikel berada di daerah ini misalkan dan menubruk dan berada di tembok atau wadah ini, maka kecepatannya itu akan jadi berkurang. Akhirnya partikel akan berhenti dan habis. Lanjut ke bergerak secara acak. Jelas, tadi dalam pengertian gas ideal pun dia sangat berjauhan letaknya dan bergerak secara acak. Terus tidak tarik-menarik. Ini pun juga sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke teori kinetik gasnya.
Suhu. PV sama dengan NRT itu udah dulu. Ya, kemudian di sini ada PF sama dengan NRT. Nah, di sini N kecil ini tadi adalah jumlah mol dan N besar ini adalah banyak molekulnya. Nah, di sini kita bisa mencari nilai N kecilnya dengan menggunakan rumus ini, M per Mr, di mana M itu adalah M kecil, itu adalah massa, kemudian Mr-nya itu adalah massa atom relatif. Nah, di sini ada massa atom relatif, berarti kita akan mengingat dengan suatu yang namanya bilangan Avogadro. Di sini sudah tertera tetapan namanya bilangan Avogadro, di mana ketetapan Na itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. R tadi tetapan umum gasnya itu 8,31 Joule per Kelvin, dan K itu konstanta ya, didapat dari tetapan umum gas dibagi dengan Na, itu hasilnya 1,38 dikali 10 pangkat min 23. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kecepatan efektif dari molekul gas itu adalah dilambangkan dengan VRMS. VRMS itu adalah nilainya akar 3RT per Mr. Nah, RT ini tadi bisa diganti dengan 3 kBT per M. Ini adalah rumus kecepatan efektifnya. Nah, dari sini ini kita dapat menghitung yang namanya energi kinetik tiap molekul. Energi tiap molekul. Nah, di sini udah ada rumusnya. Yang pertama, ini adalah setengah mv kuadrat RMS. Nah, kita tahu bahwa rumus dari energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Nah, ini tadi itu kan molekul itu tadi kan berhubungan dengan kecepatan efektif dari molekul gasnya. Jadi bisa langsung kita turunin. FRMS itu kan nilainya ini 3 kB. Kita pakai yang ini saja. 3 akar 3 kBT per M. Nah, setengahnya kita turunkan di sini. Ini karena energi kinetik ya. Terus ini massa dikali 3 kBT. Ini tinggal kita turunkan. Nah, di sini ada M yang sama jenisnya, maka kita bisa coret. Tinggal setengah kali 3 kBT. Jadinya 3 per 2 kBT. KB tadi konstanta Bolt ya. T itu adalah suhunya. Nah, di sini kalau kita ketahui bahwa di sini ada hal yang menarik, yakni tiap molekul. Kalau di dalam wadah terdapat sejumlah molekul, maka rumusnya beda lagi. Nah, nih VRMS itu kita pakai yang ini, akar 3 kBT per M. Nah, kita dalam menentukan sejumlah molekul benda tadi itu kita menggunakan rumus persamaan gas ideal, di mana tekanan dikali volume itu sama dengan banyak molekul dikali cos suhu. Nah, cos suhu ini bisa diganti dengan tetapan umum gasnya, berarti sama dengan N kali RT. Nah, jadi konstanta suhunya itu adalah NR kali NRT. Di sini dari keadaan gas makroskopis itu terletak pada suhu atau T besar, terletak pada tekanan P, dan terletak pada volume V. Maka kita dapat menghitung energi kinetik totalnya ini, yang mana nanti kita sebut ke dalam energi dalam, yang biasa dibahas dalam termodinamika. Nah,
sebenarnya untuk sebuah molekul gas yang bergerak dengan kecepatan efektif atau VRMS ini tadi, itu kita bisa dapatkan ini akar 3 nih. Akar 3 nRTMN, di mana N itu adalah N kecil ya. N kecil itu adalah jumlah mol dikali R itu tetapan umum gas, T adalah suhu dibagi Mn, massa tiap molekul. Kita bisa pakai nRT karena tadi massa tiap molekul itu kita sekarang mencari massa total, berarti kita tinggal ganti massa total. Massa total itu sama dengan akar 3 RT per mR. Jadi kalau M dibagi N itu kita akan mendapatkan mR tadi yang sebelumnya pakai rumus untuk mencari massa atom R. Nah, selanjutnya, jika semisal di sini ada sebuah wadah yang di dalamnya terdapat partikel, nah di sini partikel. Nah, partikel ini kalau di dalam wadah itu terdapat sejumlah N molekul, N-nya di sini. Nah, ini rumusnya beda lagi. Maka kita harus mengingat kembali kepada persamaan gas ideal, itu PV sama dengan NKB, T sama dengan nRT. Nah, didapatlah ini, maka energi kinetik totalnya itu adalah 3/2 N ini karena tadi sejumlah N molekul ya, maka dimasukin KBT, konstanta suhu. Nah, ini sudah lengkap turunannya. Nah, jadi energi kinetik total yang kita dapatkan tadi adalah 3/2 N besar atau banyak molekul dikali konstanta dikali suhu, sama dengan 3/2 jumlah mol ya, kalau N kecil, R itu adalah tetapan umum gas dikali suhu. Nah, ini tadi itu kan masih ada hubungannya dengan persamaan umum gas ideal. Jadi kita turunkan 3/2 PV. Nah, jadi energi kinetik total karena asalnya energi kinetik itu adalah setengah mf kuadrat. Kalau dia diketahuinya sejumlah N molekul, berarti N-nya tinggal dimasukkan saja ya. Berarti N sama dengan setengah mf kuadrat. Mf kuadrat ini tadi adalah nilainya ini, berarti kita tinggal pindah 3/2 NKBT dikali 3/2 dikali jumlah mol dikali tetapan umum gas dikali suhu. Nah, kita tahu bahwa di sini mungkin akan bertanya, kok bisa dapat 3/2? Awalnya tadi adalah setengah. Jadi 3/2 ini kalau kita ingat itu didapatkan dari penurunan kecepatan benda. Maka ada beberapa komponen yang namanya, ada gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah komponen-komponennya di sebelah sini, dan ini di sini. Nah, ini di sini ada Fx, di sini ada Fy, dan di sini adalah Fz. Jadi sebenarnya angka 3 dari angka setengah menjadi 3/2, 3 ini adalah hasil penurunan dari kecepatan benda yang dimana didapat dari 3 komponen ini, yaitu Fx, Fy, dan Fz. Nah, jadi energi kinetik total itu didapatkan 3/2 nRT, atau bisa juga N setengah mv kuadrat, atau bisa juga 3/2 banyak molekul dikali konstanta dikali suhu, dimana kita telah menggunakan KB atau konstanta itu didapat dari hasil tetapan umum gas dibagi Na, tetapi ini adalah untuk konstanta Boltzmann. Nah, dan untuk
jumlah mol itu didapatkan dari N per NA. Ini adalah untuk jumlah mol gas. Jika kita bayangkan suatu gas yang molekulnya hanya memiliki energi kinetik translasi, maka itu pakai ini maka tadi kita membahasnya akan menambahkan energi dalam dari gas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa energi dalam dari suatu gas ideal itu hanya bergantung pada suhu. Karena kita tadi lihat kalau penurunannya itu suhu ini selalu berpengaruh gitu. Jadi benar kesimpulannya bahwa energi dari dalam suatu gas ideal itu bergantung pada suhu. Ya. Itu tadi penjelasan materi tentang materi teori dan penurunan teori kinetik gas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.